Sebenarnya, public speaking tuh penting nggak sih Bang buat kayak, ya untuk kita sehari-hari atau di dunia kerja deh gitu? Iya, bahkan dengan public speaking ini, Mhm, itu bisa membawa karir kalian itu lebih ke jenjang yang lebih baik. mhm. Ya, Halo Sobat IndiHome, apa kabar? Selamat datang di podcast IndiHome, ngobrol bareng, bikin seneng, Telkom Bubble siap mengudara. Nah, teman-teman, kita udah kedatangan tamu terima nih. kasih. Halo Sobat IndiHome, apa kabar? Kabarnya gimana? Baik ya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini aku senang banget diundang Mhm, sama Tiara di podcast IndiHome IndiHome, ya. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bener. santai gitu ya. Nah, di podcast ini kita akan ngobrolnya lebih santai. Kalau Oke. kemarin yang di podcast sebelumnya itu bareng sama Ibu Monik. Nah, Yes. kalau ini kita bareng sama Bang Agus Wah, Andriansyah. makasih. Oh, kemarin dengan Bu Monik ya? Iya, kemarin sama Bu Monik itu Oh, kita bahas tentang FMF gitu, oke. Bang. Iya. Nah, untuk di podcast ini kita mau ngobrol, pembahasan kita itu tentang public speaking. Ya. Yes. Jadi sebenarnya karena Bang Agus ini juga basicnya dan latar belakangnya dari public speaking ya, Bang ya. Oke. Terus juga presenter nih, guys. Dan juga karyawan BUMN. Ya, Wih, mantap. Jadi Bang langsung aja nih. Sebenarnya, public speaking tuh penting nggak sih Bang buat kayak, ya untuk kita sehari-hari atau di dunia kerja deh gitu? iya. Jadi sebelumnya aku ngejelasin dulu terkait dengan public speaking ini seperti apa gitu ya. Sebenarnya tanpa kita sadari teman-teman, public speaking itu sebenarnya sudah melekat pada diri kita. Mmm, Entah itu dia orang dewasa maupun juga anak kecil. Karena kita udah terbiasa berbicara dengan banyak orang. mmm, Orang tua itu bisa juga disebut dengan public speaking. Kemudian kita pada saat di sekolah juga selalu melakukan presentasi. Nah, itu adalah public speaking. Kemarin aku diundang di salah satu sekolah juga di Pangkal Pinang dan aku mhm. bertanya seperti ini. Halo adik-adik, kalian udah pernah belum public speaking? Dan jawabnya belum pernah. Masa? Serius gitu ya? Padahal mereka udah kelas 12, artinya udah mau cabut ya dari sekolah itu, masa nggak pernah sama sekali public speaking. Ternyata mereka nggak tahu nih apa public speaking itu. Mmm, Padahal mereka itu selalu public speaking pada saat di kelas. Nah, speaking itu adalah ilmu atau seni berbicara di depan orang banyak. Jadi contohnya seperti presenter, reporter, kemudian jadi moderator juga bisa. Itu adalah public speaking, teman-teman. Nah, jadi ini adalah proses atau tindakan untuk melakukan ya, mengajak, menginformasikan kepada halayak tentang apa yang ingin kita sampaikan gitu. tuh adik-adik di luar sana atau teman-teman di luar sana yang nonton podcast Ya, ini, penting banget untuk belajar public speaking ya. betul. Iya, terutama misalnya kayak kata Bang Agus tadi, sebenarnya public speaking itu setiap hari kita lakukan. Bener. Kita ngobrol sama orang tua, sama teman, sama kerabat Ya, gitu ya, Bang, ya. Jadi mungkin kan ada orang tuh yang introvert dan ada yes, juga yang benar. extrovert ya. Ya, Nah, itu kan pasti ngaruh banget kan ya, dengan Bang, public ya? speakingnya ya. Iya, karena kalau, kebanyakan kalau ekstrovert itu dia orangnya lebih, Bahagia gitu ya. bahagia, Oke. senang ketemu orang banyak Berbeda gitu kan ya. dengan introvert ya. Kalau introvert Iya, itu dia lebih banyak diam. Dan kamu bener. tahu nggak sih sebenarnya aku tuh introvert. Serius? Serius. Jadi hasil tes aku itu introvert loh. Mmm, Bayangin aja. Tapi karena aku hobi di dunia public speaking, mhm, terjun di dunia entertain, jadi itu yang membuat aku senang bertemu dengan orang banyak. Bahkan dengan public speaking ini, mhm, itu bisa membawa karir kalian itu lebih ke jenjang yang lebih baik mhm. ya. Selain itu juga public speaking kita bisa menemukan relasi. Nah, penting. Itu sangat penting banget. Iya, benar. Sebenarnya banyak sih yang harus aku informasikan kepada teman-teman tentang public speaking. Jadi teman-teman jangan merasa kayak aku nggak bisa nih ketemu sama Mhm, orang banyak gitu ya. Aku gemeter, aku demam panggung lah mhm, istilahnya ya. mhm, Nah, kalau demam panggung seperti ini sebenarnya hal yang wajar mhm, dan manusiawi menurut aku. Karena aku pun juga pernah seperti itu, mhm, Tiara. mhm. Kamu juga pernah
Atau sekarang udah gugup nih? Pernah sih yang Pernah pasti. ya. Iya, Nah, pasti. kalau di dunia public speaking itu disebut dengan glossophobia. Jadi Nah, glossophobia itu adalah kelainan psikis pada tubuh kita. Kalau mm-mm. misalnya kita bertemu dengan orang banyak, dia gemeteran. Ada Hmm, yang merasa seperti gemeternya tangannya tuh benar-benar kedinginan kayak di mm-mm. kutub utara 16 Mm-mm. derajat gitu Mm-mm. ya. Ada juga yang mual, muntah, Hmm, atau misalnya bolak-balik ke toilet. Nah, itu juga ada. Sebenarnya itu mm-mm. gejala ya. Mm-mm. Kira-kira bisa nggak ya itu glossophobia Mm-mm. dihindari atau diminimalisir? Bisa banget dengan Mm-mm. cara latihan terus. Nah, benar. Jadi waktu itu aku juga pernah dapet ilmu waktu pas Yes. ikut. Jadi dulu sebelumnya Bang, aku pernah ikut juga kan, kayak kursus gitu, namanya DJRI, salah satu tentang tempat Speaking latihan ya. public speaking di Bandung. Jadi kayak awalnya tuh kan aku introvert kan ya Bang Iya, ya, kayak nah kan nggak introvert pede, juga ya kamu. iya, nggak pede gitu kan ngomong di depan kamera sama orang Yes. banyak, nggak pede. Terus kayak ilmunya tuh jadi kita harus latihan. Latihan. Kayak misal ya, kita naik motor nih atau naik mobil di jalan kan. Di jalan aja gitu sambil sendiri misal. Sendiri, iya. Ya udah kita ngomong aja sendiri kayak Iya, lagi ngomong siaran radio gitu, lagi benar. denger lagu gitu kan misalkan. Oh iya selanjutnya ini ngomong aja Ngomong sendiri. aja. Iya. Nah, itu Benar. harus latihan. Jadi kuncinya adalah latihan Iya, gitu. nah selain yang disebutkan sama Tiara tadi nih sobat IndiHome Mm-mm. ya, itu adalah salah satu trik ya buat latihan Mm-mm. public speaking. Aku Betul. pun juga sampai dengan detik ini kalau Mm-mm. misalnya pulang ke rumah, aku seolah-olah kayak jadi pembawa acara Miss Universe kayak Wih. gitu ya. Padahal belum tahu nih kecapai atau gimana, tapi yang jelas aku kayak aneh kalau misalnya Mm. nggak ngobrol, nggak Mm-mm. ngomong di jalanan gitu ya. Apalagi Mm-mm. kalau misalnya kendaraan mobil gitu ya Mm-mm. udah terserah bebas dong siapapun juga Mm-mm. ya kan. Iya. Kalau naik motor itu kadang-kadang aku kelupaan kalau misalnya itu udah di traffic light. Iya Tiba-tiba di bener, sebelah kanan bener, bener, aku bener. ini orang Iya gila ya. sampai sampai ngeliatin kan. Sampai keliatin Iya kan. ini kenapa orang ini Iya. ngomong sendiri ya? Nah, itu adalah salah satu teknik juga. Nah, sebenarnya Mm-mm. ada yang paling ampuhnya lagi. Mm-mm. Untuk menjadi seorang public speaking selain ngomong sendiri Mm-mm. ya, kebanyakan orang ngomongnya di depan cermin ya kan Mm-mm. atau Betul. ngobrolnya pada saat di kendaraan. Kita manfaatin gawai kita. Apa Nah, tuh? jadi handphone ya kan, Oh. kalian tinggal ambil aja handphonenya, rekam sendiri gitu loh. Apa Mm-mm. manfaatnya? Ya kita kan udah di industri 4.0 dong ya. Mm-mm. Masa kita nggak manfaati gawai tersebut? Iya, Karena iya. gini loh, kalau misalnya kita di cermin atau di jalan ngomong sendiri, itu kita nggak bisa mengulang kembali apa Mm-mm. yang kita bicarakan. Tapi Mm-mm. kalau kita rekam, kita bisa mengevaluasi apa sih sebenarnya kekurangan dari diri kita ya, karena public speaking ini ada 3 utama kuncinya. Yang pertama adalah face, Wih. wajah kita. Kenapa aku bilang wajah? Karena pandangan pertama, ya kan? Kalau Mm-mm. kamu ketemu cowok pandangan pertama kan, gimana? Harus Iya, rapi gitu ya. iya, iya. Harus rapi, wajah kita juga harus terlihat senyum, Iya. Fresh, gembira, ya. fresh gitu loh ya. Nah, selain face, baru yang kedua adalah voice. Sebenarnya banyak sih rentetannya ya. Voice itu artikulasi kita, kemudian tinggi rendahnya berbicara Mm-mm. kita. Kalau misalnya nih, kita ketemu sama pejabat, ngomongnya bisik-bisik, dikira orang mau ngutang ya. Atau dikira orang titipan. Iya. Titipan gitu ya. Nah, jadi harus ada space, kemudian juga harus tahu gitu loh. Mm-mm. Baca dulu audiens kalian itu seperti apa. Itu voice ya. Lalu yang ketiga baru gesture. Nah, gesture ini kadang kala karena dia asik banget ngobrol, akhirnya ada yang gitu. Akhirnya Ciat. kayak ini public speaking atau mau silat gitu Iya, ya. iya, iya. Karena seorang presenter di depan TV, kalau misalnya kita kebanyakan gesture, kebanyakan gerak, informasi yang kita sampaikan itu nggak karuan gitu loh. Iya, betul. Selain itu juga penonton bingung loh ya. Kalian pernah nggak nonton kayak gitu, tiba-tiba presenternya ada yang aneh, misalnya garuk-garuk di bagian pahanya. Iya. Aneh nggak? Kita pasti akan tertuju pada itu. Iya, Bener nggak betul, sih? betul. Bukannya informasi itu. Jadi ada 3 hal yang penting yang perlu kalian perhatikan: wajah, face tadi, voice, sama gesture tadi.
gitu. Oke. Nah, itu penting banget dan ini kita akan ngulik ya. Yes. Ilmu dari Bang Agus ini akan kita kulik-kulik ya buat teman-teman di luar sana biar Benar. kita tahu juga dan biar kita bisa latihan public speakingnya jadi buat lebih lancar lagi Benar. gitu ya Bang ya. Nah, tadi kan udah ngomongin public speaking. Terus kalau dari Bang Agus sendiri ada nggak sih kayak inspirasi atau sosok orang yang menurut Bang Agus tuh ini public speakingnya bagus banget, isinya daging-daging semua, ada nggak? Iya, yang jelas sih pasti ya kita jadi orang trend center itu Mm-mm. akan kita ikuti gitu ya. Mm-mm. Tapi cobalah untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Mm. Aku pun pas pertama kali masuk di dunia entertain, aku selalu lihat di TV-TV swasta. Mm. Bukannya aku gimana-gimana, tapi TV swasta itu lebih menginformasikan, lebih apa namanya, lebih leluasa aja gitu ya. Mm-mm. Kayak misalnya contoh TV swasta yang presenternya dia pakaiannya bebas gitu, Mm-mm. tapi informasinya oke punya. Mm-mm. Jadi pembawaannya santai. Nah itu aku lebih suka. Kita nggak boleh ngomongin Iya, itunya ya. iya, Ada lah ya TV iya. sebelah gitu. Mm-mm. Nah kalau trendsetternya siapa? Ya presenter-presenter zaman dahulu juga aku suka sih. Kayak Mm-mm. misalnya Dian Mirza, ya Mm. kan. Kemudian Robert, itu aku Mm-mm. suka juga. Kalau Robert itu dari stylishnya sih. Mm-mm. Sampai sekarang dia, wah keren banget sih beliau itu. Aku nggak Iya. bisa lagi menandingkannya. Aku bisa menandingkan di bagian rambutku aja kali ya. Nah, Oke. itu yang dari presenter. Yes. Kalau dari radio, karena kan Bang Agus ini Mhm. juga Oh kok kamu dulu. tahu semua ya? Oh iya dong, Kamu tahu mengulik-ngulik dong. aku ya? Iya dong. Jadi kan biasanya kalau kita sebelum podcast tuh aku udah mulai cari tahu Yes, dulu well latar. prepared. Yes, betul. Latar Ya, belakangnya siapa, dia sukanya setuju. apa, sampai kayak warna kesukaannya apa Oh gitu iya. kan. Nah, jadi Bang Agus ini dulunya ya itu sebagai penyiar radio juga ya Iya. Bang ya di mana Bang? Boleh disebutin ya? Di Boleh. 90.5 FM di Palembang Wow, juga aku ada di radio juga gitu mm-mm. ya, di baik punya negara maupun juga swasta. Nah, Wih, sebenarnya keren. panjang banget sih kenapa aku bisa dapat gelar Mm-mm. eh, di belakang namaku gitu Mm-mm. ya. Itu panjang banget ceritanya. Dulu memang Sejarahnya ya. Gimana Bang? sejarahnya Ayo gitu ya. kita Gak bahas apa-apa ya Bang. aku guling aja ya. Iya nggak apa-apa. Karena sobat IndiHome Mm-mm. bakalan termotivasi ya, karena pada saat aku zaman sekolah dulu bayangin ya, aku Mm-mm. udah pernah dalam satu hari itu dapat uang 3 juta. Wow. Zaman dulu itu 3 juta siapa sih yang mau ngasih gitu ya. Iya. Bekalnya cuap-cuap aja kayak gini. Mm-mm. Dan aku Itu nggak Abang ngerasa jadi capek. presenter atau jadi Presenter radio? juga kalau radio kamu tahu sendiri Oh deh, ya, harganya I know, cuma I know. 10.000. Iya, iya, I know. Karena zaman dulu pas aku, zaman dulu kayak udah lama Iya, banget ya. iya, iya, Nggak, iya. jadi pas aku kuliah dulu sempat juga Heeh. jadi penyiar radio di Palembang. Tapi karena jadwal kuliahnya itu ya udah, Bentrok ya. iya Heeh. out udah. Lanjut Bang, lanjut. Iya, iya. Nah, jadi awal pertama kali itu aku emang hobi banget untuk lomba-lomba. Ngikut Hmm, lomba puisi, hmm, lomba pidato, dan aku sering dapet juara. wih, Ya, juara keren. satu, maaf sombong. Emang kayak gitu sih. Konsep sekarang kan emang Iya. harus gitu. Jadi Terus, dari situ awalnya coba-coba gitu ya. mm-mm, Akhirnya kenyamanan, masuk mm-mm. aja deh gitu. Nah, dari Oh, akhirnya kan dapat uang gitu, aku kumpul-kumpulin, terus aku lihat TV, mm-mm, kemudian aku sering beli koran. Nah, mm-mm. itu koran zaman dahulu, dulu harganya berapa ya sih? 2000-an ya, Iya, 2500-an. mm-mm. Nah, aku sering bacanya kayak seolah-olah aku menjadi seorang presenter pada umumnya gitu ya. Jadi Mm-mm. aku membaca cepat gitu, nggak ada selibet-selibetnya. Mm. Kemudian aku berpura-pura kayak ada kamera gitu. Atau misalnya di otak aku ada orang yang mewawancarai aku. Mungkin Ah, otak-otak entertainment emang iya, kayak iya, gitu deh ya. iya, 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 iya. Suka overconfidence Iya, orangnya. betul, betul. Nah, selanjutnya pada saat SMA itu aku selalu masuk pagi ya, Mm-mm, SMA-nya Senin sampai Jumat cuman sekolahnya. Nah, itu dari jam 6 sampai jam 4. Nah, mm-mm. malamnya aku selalu ke kafe, Hmm. jadi MC, birthday party, Oh, ya kayak gitulah. Kadang alhamdulillah dibayar, kadang enggak. Tapi ya karena aku pengennya jam terbangku naik gitu ya. Jadi orang tahu aku
kayak gini dan orang bakalan kontak aku gitu, dan aku nggak bayarnya terserah lah mau kayak mana gitu ya. Heeh. Jadi bayaranku dulu cuman ada yang 100.000, ada Mm-mm. yang dibayar cuman nasi bungkus. Mm-mm. Pasti kamu pernah ngalamin kayak gitu, Pernah ya sekali. kan? Pernah. Tapi ya, Sobat IndiHome, dengan kita, yang cerita yang sebelumnya Mm-mm. itu tuh jadi kayak nambah skill kita Yes, sendiri. benar. Itu penting banget. Jadi Emang udah melejit gitu ya. Cuman iya. ini bisa buat termotivasi lah buat teman-teman Hmm. di luar sana yang mau di dunia entertain. Ya saranku sih kalian jangan coba-coba, jangan apa ya, kalau mau coba ya silakan terjun Iya, langsung gitu jangan loh. nanggung. Jangan Jangan nanggung, nanggung. Jadi kalau mau coba di entertain, ya udah, langsung aja gas aja gitu. gitu. Nah, pas waktu SMA aku lanjut lagi ya, Hmm? dapatnya uang cuma 100.000. Terus aku pernah ngikut kayak apa namanya, main film lah ya, main Wih, film di salah satu TV, itu sinetron di juga lokal, pernah, Bang. di nasional. Wah, wah gila guys, ternyata ya ini keren Dulu banget loh sejarahnya. Sejarahnya. jadi pas zaman aku dulu SMA aku ngikut casting kayak gitu Heeh. dan aku diterima. Oh, seneng banget dong ya. Akhirnya aku telepon mama aku masuk TV nih, walaupun Ih. waktu itu cuma lewat aja. Ah, pemeran pemeran pendukung. Kalau nggak ada aku kayaknya nggak jalan itu TV-nya, sinetronnya ya. Terus terus. Nah, terus akhirnya dari awal itu mulanya ya mungkin aku suka happy-happy, Mm-mm. suka bikin orang hiburan gitu. Mm-mm. Akhirnya aku ditarik lah ke salah satu TV di lokal di Mm-mm. Palembang waktu itu. Nah, Mm-mm. akhirnya nama acaranya Celimpungan. You know Mm-mm. Celimpungan? Celimpungan makanan khas Palembang. Yes. Tapi ini dibuat acara. Jadi Heeh. acaranya kayak dia entertain, Mm. penghibur. Jadi kita dibuat acaranya seperti apa namanya, sejarah-sejarah Mm-mm. misalnya tentang apa gitu, tapi dileluconkan gitu. Nah, Mm. waktu itu lagi-lagi Mm-mm. aku belum dapat teksnya gitu loh. Aku Mm-mm. cuma tepuk tangan Jadi sampai syutingnya tuh cuman tepuk tepuk tangan tepuk tangan aja. doang. Itu Serius. dibayar, Bang? Itu dibayar nasi bungkus kalau nggak salah. Tapi aku nggak Oh, apa-apa, aku bahagia iya. ketika wajahku langsung di shoot. Iya. Wah, langsung cepet, langsung dipoto kayak gitu. Dulu aku hobi banget ya. Mm-mm. Kadang teman-teman aku, orang sekolahku orangnya ngedukung semua ya, Mm-mm. support aku semuanya. Dan aku bilang, ayo dong nonton aku. Ada yang bilang kayak gini, apa sih cuman tepuk-tepuk tangan? Iya. Kamu tahu nggak sih pengorbanan untuk aku sampai tepuk tangan itu butuh keringat gitu. Iya, itu butuh effort banget. Iya, nah dari tepuk tangan itulah aku akhirnya dapet teks kayak gitu ya, dapet Mm-mm. teks. Kemudian aku langsung jadi presenter di TV Mm. tersebut. Nggak lama dari situ aku lanjut lagi ke radio, balik lagi ke Iya. radio. Terus akhirnya dari latar belakang aku radio, dari Mm-mm. aku presenter, akhirnya MC aku yang awalnya 100.000, Mm-mm. alhamdulillah naik gitu loh. 50.000 naiknya 150. Iya. Tapi Nggak nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Itu Ya, namanya karir, jenjang karir ya bang ya, nggak benar. apa-apa kan, harus bertahap. Nah. Tapi yang jelas gini, walaupun kita dikasih uangnya berapapun gitu Mm-mm. ya, yang penting kita sudah diajak gitu loh, kolaborasi di acara tersebut. Nama Mm-mm. kita sudah terpampang nyata. Mm-mm. Kamu pernah nggak sih lihat wajahku langsung terpampang nyata di billboard kayak gitu di Mm-mm. Palembang? Belum pernah Tahun ya. kapan itu ya bang? Aku pernah kayak gitu, aku Mm-mm. ngerasain banget dan aku sangat bangga sih. Iya pasti, Ya. pasti sih. Nah, dari situlah kita berjalan 50.000, 150, akhirnya kita bisa berjuta juga gitu Iya, ya. oke. Nah, itu karena public Karena speaking. public speaking. Iya, jadi yang tadinya nggak apa ya, maksudnya tuh dari yang ya kita yang Iya, introvert kan introvert. ya, malu Benar. ngomong banyak sama orang. Terus karena kita sering latihan, terus juga jam terbang tadi, walaupun nggak Yes, dibayar ya benar. Bang ya, walaupun dibayar dengan nasi bungkus, tapi itu yang ngebuat pengalaman kita, latihan Berharga kita ya. berharga. Jadi Setuju. sebenarnya pengalaman itu mahal banget, guys. Iya, Iya bener, pengalaman kayak kita sharing pengalaman yang udah kita dapat itu tuh kan nggak bisa kita back lagi benar, kan. benar. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman, Yes.
ada nggak Bang pengalaman yang lucu atau yang unik pada saat Abang lagi jadi presenter atau Iya, jadi reporter di lokasi itu ada terjadi iya. suatu dan lain hal ada nggak Bang? Selalu ada Ah, ya, dan aku tuh tipikal orang yang sebenarnya well prepare, mm-mm, tapi harus di profesional mm-mm, ya. Waktu itu aku syuting, aku nggak ada jadwalnya, mm-mm, tapi tiba-tiba di calling sama produser aku, hari ini ada live. Tiba-tiba aku lagi main bulu tangkis nih. iya, Kamu bayangin aja main bulu tangkis berkeringat, terus pakai baju yang lecek banget ya, iya, celana pendek kayak gitu, mm, sepatunya sepatu olahraga, dan aku disuruh on air gitu loh. Lo bayangin aja gitu. Akhirnya apa, ya udah, akhirnya aku pakai, kalau orang-orang TV mm-mm, ya, dilihat memang kelihatannya rapi banget ya di iya, depan layar. Tahu nggak sih di bawahnya tuh pakai celana pendek. Aku sering banget yang kayak gitu ya. mm-mm, Terus atasnya kita pakai jas, bawahannya pakai celana pendek. Nah, pernah juga aku syuting waktu itu, mau ngobrol sama si gubernur ya, mau mm-mm, ngobrol sama gubernur Pak Erzaldi. Jadi pas waktu itu aku syutingnya mendadak lagi. mm-mm. Nah, aku pernah make up itu di jalan, lari-lari, Mm. pernah juga kayak gitu loh. Bayangin. Jadi Gimana akhirnya itu Bang? ada tim aku juga yang Iya, bawa tas segala macem gitu. mm-mm, Akhirnya aku touch up. Akhirnya entah-entah keringat lah pokoknya apa gitu. mm-mm. Pakai pakai lipstick. Cowok juga harus pakai lipstick. Iya, Kalau nggak pakai lipstick dia kelihatan kering, seperti kering ya, iya, ke pucet lah ya. Aku pernah pernah banget yang kayak gitu mm-mm. ngerasain. Nah, kalau di MC aku pernah juga jatuh Oh iya, karena kabelnya itu kali ya pas zaman SMA itu posisinya lagi di atas ini, di stage. terus, Itu acara musik ya, heeh, karena aku bahagia banget, aku nggak tahu ternyata kakiku kocak terkilir banget, gitu loh. Kan dia mikrofonnya bukan mikrofon wireless tuh mm-mm, waktu di mm-mm. zaman aku SMA, dia pakai kabel-kabel kayak gitu. Iya, Padahal kabelnya itu aku pegang gitu iya, ya. Pas tiba-tiba ternyata kelilit sama sepatu aku sepatu, dan aku jatuh. Dan aku malu, tapi nggak apa-apa, mm-mm, jadi aku jatuh itu membuat orang ketawa, mm-mm. akhirnya aku kepleset-plesetin Lucu aja, jadinya jadinya, lucu iya, gitu. iya Nah, lucu, akhirnya aku berimprovisasi. mm-mm. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kalian ngeblank pada saat public speaking, improvisasi, Wih, itu salah satunya. Nah, trik sih itu ya Bang ya, trik ya. iya, Selain itu juga kebanyakan orang nanya sama aku, Bang, kalau jadi seorang public speaking pernah nggak sih diketawain orang, pernah nggak sih kayak dicemooh atau gimana? Ya mm-mm, udah, akhirnya tiba-tiba ngeblank katanya. Caranya gini, gampang banget ya. Kalau misalnya ada orang yang menertawakan, mm-mm. kemudian cemooh, ya udah panggil aja, deketi dia gitu ya, ajak eye contact sama dia gitu, eye contact Ah, aja, panggil, kamu manis gitu, yang awal dia nggak suka sama kita, iya, ya udah kita sapa-sapa aja, halo cantik, apa iya, kabar, kamu hari ini tampil luar biasa banget, maka dia akan, wah, akhirnya dia tersenyum. iya, Nah, maka dari itu, jadi elemen dari public speaking itu ya aku infokan ada tiga. Yang pertama adalah opening, kemudian ada isi, ada juga closing. mm-mm. Opening di awal itu 3 menit pertama harus amazing. Wih, Kenapa aku katakan amazing? Karena 3 menit pertama itu menentukan 30 menit selanjutnya. ah, Kalau misalkan si presenter atau public speaking tersebut di 3 menit awal pertama itu tidak smiling voice, apa yang akan terjadi? Bencana alam segala macem gitu ya. Iya iya, betul. betul Jadi betul, kita perlu senyum. mm-mm. Smile voice itu minimal bisa membuat hati orang senang. Iya, Smile adalah bahasa universal. mm-mm, Pada saat kamu jalan ke luar negeri dan kamu nggak bisa pakai bahasa mereka, mm-mm, minimal tersenyum aja, dia udah bahagia. Dan dia tahu kalau itu sopan santun mm-mm. gitu. Itu adalah eye contact kita Eye ya, iya. contact. Nah, jadi teman-teman eh, yang udah disampaikan Bang Agus tadi isinya daging semua nih ya, ilmu semua. Aku juga secara tidak langsung dapat ilmu dari Bang Yes. Agus, iya. Gomawo. Ya, Kapsamida, opa. Nah, Nah, jadi sobat IndiHome, itu dia ilmu yang kita dapat dari Bang Agus yes. ini penting banget. Jadi sebenarnya kita tuh harus latihan Yap. kayak di mana aja, di depan kamera atau di Ya, depan kaca gitu ya, Bang. Atau di jalan pun di juga jalan bisa. Iya, benar-benar jadi kayak melatih supaya kita bisa ngomongnya tuh lancar, leluasa ya. leluasa. Ya. Enggak yang
A, I, A, I, U ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Betul. Nah, terkait kamu ngomongin gerakan tadi ya, Mm-mm. aku mau ngasih tahu juga kepada teman-teman ya, sobat IndiHome ya, Mm-mm. kalau misalnya kalian berbicara di depan umum, ada beberapa gerakan yang sebenarnya harus kita hindarin Wah, yang ya. gimana tuh? Yang pertama, kalian tidak boleh bersedekap. Kayak gini Hmm. tangannya. Itu no banget. Nah, kayak Ah. kamu tuh nggak boleh. Kamu kayak nggak seneng sama aku, tapi Ah. hatimu cinta kan sama aku. Iya. Iya. Itu nggak Bisa boleh banget aja nih. ya, bersaudara nggak boleh. Jadi yang kedua, tangan di kantong itu nggak Ah. boleh. Ah. Itu menandakan bahwasannya kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Mm-mm. Ini aku lagi menyembunyikan sesuatu nih Mm-mm. dari kamu. Mm-mm. Kamu pasti menyembunyikan. Sebenarnya kamu suka sama aku. Iya. Iya. Terus yang ketiga adalah berkecak pinggang seperti ini. Betul. Nah Oh, itu iya nggak iya boleh iya karena iya. kita bukan Miss Universe Iya. guys, ya. Tapi dengan tangan kita di pinggang seperti ini seperti arogan. Iya. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya. Dan terakhir adalah banyak gerakan di wajah. Misalkan kalau wanita pakai hijab sering Mm-mm. pegang sini. Terus atau misalnya hidung kita gatel, Mm-mm. terus pegang-pegang. Terus Mm-mm. telinga kita gatel, pegang-pegang gitu. Atau misalnya ada wanita gatel-gatel, beda ya konteksnya. Terus empat-empat itu gimana ya supaya kita terhindari hal-hal tersebut? Yang pertama ada gesturnya. Seorang Mm. public speaking supaya berbicara di depan umum terlihat lebih elegan dan orang percaya bahwasanya dia adalah seorang public speaking. Yang pertama adalah gerakan knife. Oke. Jadi memotong sesuatu seperti memotong. Nah, ini menandakan bahwasanya menekan kalimat. Jadi ada kalimat-kalimat yang harus ditekankan. Tiara, kamu tidak boleh bolos sekolah. Jadi knife ini bertujuan untuk mempertajam kalimat. Lalu yang kedua adalah right and left. Nah, right and left ini bertujuan untuk memisahkan atau membandingkan. Misalnya Tiara dan Alvin. Nah, jadi ada dua perbandingan, lebih baik seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah cherry picking. Seperti ini. Apa sih cherry picking? Cherry picking ini adalah sesuatu hal yang penting yang kita bicarakan. Poin-poinnya. Jadi Tiara adalah anak rajin. Penting artinya. Gitu. Oke. Nah, sobat IndiHome, itu dia tadi obrolan podcast kita yang isinya daging semua. Bukan cuma sobat IndiHome aja yang dapat ilmu, tapi aku juga di sini pure sebagai hostnya. Jadi, Sama-sama. kamsahamnida. Kamsahamnida. Nah, teman-teman, gak kerasa ya ini udah lebih dari udah lebih dari 30 menit kita ngobrol bareng, gak kerasa. Buat teman-teman jangan lupa untuk follow media sosial Witel Bubble, terus juga follow Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, pokoknya di follow karena di situ Bang kita Ya. sering ngadain hadiah kayak Oh. quiz giveaway Benar-benar. gitu. Iya, terus eh, sering bikin kayak games Wah. gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di follow medsos kita ya. Terus juga kalau mau berlangganan WiFi IndiHome langsung aja chat di medsos kita, DM di Instagram atau juga admin kita ya untuk pemasangan WiFi IndiHome karena sekarang lagi banyak promo. Tentunya. Apalagi nanti kita mau jelang puasa ya, pasti Iya. banyak promo ya. Pasti itu. Yang sekarang itu kita promonya ada di 20 Mbps Wah. ya dengan harga 220.000 aja. Jadi yang belum pasang, ayo deh buruan pasang WiFi IndiHome. Nggak ada jaringan di lokasi. Nah, ini dia. Orbit ya namanya. Orbit. Jadi tenang, kalau nggak ada jaringan atau kendala apa, misalkan kendala jarak gitu, ya udah ini Orbit solusinya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton podcast kita hari ini. Terima kasih Terima Bang kasih, Agus. sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di Sip. acara podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.